Halo semuanya, berjumpa lagi bersamaku di Prediksi Nababan. Gimana kabar kalian, Ces? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke, Ces, di videoku sebelumnya kita gagal ya kan. Tapi di buildku semalam, Ces, ada yang cerot moncrot. Dan single bed kita ya, Ces, bisa tembus juga ya. Kalian bisa lihatnya di Facebookku ya. Di sini di Rennes melawan Nice ya, aku memberikan pur setengah, skornya itu 2-1, Cis ya. Kita berhasil menang, oke, di build parlayku ya kan. Kita lihat ya, buildku pertama ya di Rennes melawan Nice. Di sini aku ambil pur setengah, skornya itu 2-1 ya. Kita berhasil menang full, oke. Di Montpellier melawan Marseille, di sini aku ambil dengan under 2/3/4, skornya itu 1-2, Cis ya kan. Sayang sekali, padahal golnya itu di menit 92 ya kan, Cis. Oke ya kan, aturannya ini bakal under kan, Cis, tapi kita kalah setengah di sini ya, oke. Di Brentford melawan Liverpool, di sini aku ambil dengan tahan 1/4 sesuai dengan prediksi YouTubeku semalam ya, Cis. Ini kalau nggak tahan over ya kan. Kalian bisa ceknya di videoku sebelumnya ya. Kita berhasil menang, oke. Di buildku yang kedua di Rennes melawan Nice, di sini aku ambil dengan over 2,5, skornya itu 2-1 ya. Kita berhasil menang full, oke. Di KPR melawan Sheffield, di sini aku ambil dengan under 1, skornya itu 1-0 ya di babak pertama. Sampai di babak kedua pun, Ces, hanya 1-0 doang ya. Kita berhasil seri di sini, oke. Di Brentford melawan Liverpool, di sini aku ambil dengan over 3 sesuai dengan prediksi YouTubeku ya. Skornya itu 3-1, Ces. Kita berhasil menang ya. Kita kalah 1 saja semalam di prediksi YouTube ya kan, Cis. Kalian bisa cek di videoku sebelumnya ya. Tapi di sini aku berhasil moncrot single bet cerot ya kan. Parlay pun cerot. Haha. Oke, Cis, kita masuk ke prediksi lagi ya. Kalau kalian mau prediksiku yang lain, kalian bisa bergabung di grup WA aku ya. Nanti aku sertakan nomorku di kolom komentar, Cis. Oke, lanjut aja kita ke prediksi, Cis. Udah WD ya kan, sisa segini. Nanti kita bojalin lagi kan, Cis. Karena aku di grup juga sering bojal, Cis ya. Oke, masuk kita yang pertama. Di sini ada Arsenal melawan Newcastle. Di sini Bandar memberikan pura 1/4, pura setengah, pura 3/4 dan pura 1 ya. Sedangkan di over undernya, Cis, di sini ada over under 2/4, ada over under 3, ada over under 2,5 dan ada over under 2/3/4 nih, Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Cis, untuk di statistik yang kali ini, di sini ada 3 pemain Arsenal yang tidak dimainkan, sedangkan di Newcastle ada 5 pemain yang tidak dimainkan ya. Di pertandingan network mereka, dalam 5 laga terakhir Arsenal, dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahan ya. Sedangkan di Newcastle dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri ini, Cis ya. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Arsenal, Cis, dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri nih di klasemen ya. Di sini Arsenal ada di peringkat 1, sedangkan Newcastle ada di peringkat 3 nih, Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke, Cis, untuk di oddsnya sendiri ya, untuk di puran setengah, 1/4 dan 3/4 nya, dia hampir mendapatkan odd minus. Kemungkinan terbesarnya di sini ya, untuk mendapatkan selisih 1 gol, kayaknya Arsenal cukup bisa, Cis. Apalagi di sini mainnya main kandang ya kan. Apalagi di Premier League itu dia udah juara, udah peringkat 1, Cis. Dan ini di kedua tim ini sangat-sangat kuat, bisa dibilang sama-sama kuat ya kan, Cis. Apalagi di Arsenal ini jarang kebobolan dan si Newcastle-nya pun jarang kebobolan, Cis ya. Jadi untuk laga kali ini, kalau mau main aman ya kalian di handicapnya, aku berani ngepur di 1/4 saja, Cis ya. Karena di setengah aku agak ragu karena dia kurang mendapatkan odd minusnya. Kemungkinan terbesarnya misalnya odds minusnya min 1,4, itu kemungkinan bisa untuk selisih 1 gol, Cis ya. Tapi untuk memain amannya kalian mengambil 1/4 saja, Cis ya. Sedangkan di over under nih, Cis, aku memilih di under nih karena di kedua sisi mereka ini susah untuk kebobolannya, Cis ya. Sama-sama kuat ya. Kalian bisa cek di peringkatnya itu kebobolan Arsenal berapa, kebobolan Newcastle berapa, Cis ya. Masih terbilang sangat sedikit, Cis, kemungkinan terbesarnya ya. Di sini mendapatkan total gol 3 kayaknya cukup sulit di match kali ini, Cis ya. Jadi aku memilih untuk mengambil di under karena di under 3 dan 2/3/4 nya dia memang sudah mendapatkan odd minus.
kalian pasti tertarik untuk mengambil offer ya kan. Kalian hati-hati, ini jebakan ya kan. Oke, masuk kita yang kedua. Di sini ada Everton melawan Brighton. Di sini bandaran berikan puran lek-lekan, puran setengah, puran seperempat, dan puran 3/4 ya, sedangkan over-under ya. Di sini ada over-under 2, ada over-under 2/4, dan ada over-under 2,5, dan ada over-under 3/4 nih Cis. Oke, kita lihat di statistik. Oke Cis, di statistiknya sendiri di sini ada 4 pemain Everton yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan ya, sedangkan di Brighton ada 3 pemain yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan nih Cis. Di pertandingan network mereka dalam 5 laga terakhir Everton berhasil melakukan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 lagi seri nih Cis. Sedangkan di Brighton dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan, 1 kali seri, dan 1 lagi kemenangan ya. Di pertandingan network mereka di sini bisa dibilang diungguli oleh Everton Cis dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 lagi seri ya. Di klasmen ya, di sini Brighton ada di peringkat 10, sedangkan Everton ada di peringkat 16 nih Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke Cis, untuk di oddsnya kali ini ya, untuk di handicapnya, aku menyarankan kalian untuk di skip dulu ya kan Cis. Karena apa? Karena di sini Brighton ngepurnya ada di leg-legan ya. Kalau menurut dari oddsnya sendiri ya, di sini pasti tahan di Brighton ya kan Cis. Karena apa? Karena di sini Everton aja Manchester United bisa ditahan dia dengan skor 1 sama ya kan, apalagi di Brighton ya kan. Kemungkinan terbesarnya Cis ya untuk handicapnya ini aku agak ragu, tapi kalau kalian suruh memilih aku mengambil ditahan saja Cis ya. Tahan Everton di setengah atau seperempat Cis ya. Sedangkan di over under nih Cis, aku lebih memilih untuk mengambil di over nih, over 2,5 ya kan. Karena apa? Karena di odds 2 dia mendapatkan odd minus yang sangat besar ya. Di 2/4 pun dia mendapatkan odd minus sangat besar Cis. Tapi yang di 2,5 nya dia hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan terbesar ya untuk mendapatkan total goal 3 di sini untuk match kali ini ya Cis. Ini bakal bisa bagi kedua tim ya kan. Oke, masuk kita yang terakhir. Di sini ada MU melawan Bournemouth. Di sini bandar memberikan peran 1/4, 1,5, 1/3/4, dan 2 ya, sedangkan di over under di sini ada over under 3/4, ada over under 3, ada over under 3/4, dan ada over under 3,5 nih Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, untuk di statistiknya sendiri ada 3 pemain MU yang tidak dimainkan dan 3 lagi masih dipertanyakan ya, sedangkan di Bournemouth ada 2 pemain yang tidak dimainkan dan 4 lagi masih dipertanyakan nih Cis. Di pertandingan network mereka dalam 5 laga terakhir MU dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 lagi kekalahan, sedangkan di Bournemouth dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan dan 2 lagi kemenangan ya. Di pertandingan network mereka di sini lebih diungguli Manchester United dengan 4 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahan ya di klasemen ya. Di sini MU ada di peringkat 4, sedangkan Bournemouth ada di peringkat 15 Cis. Oke, kembali kita ke odds ya. Oke Cis, untuk di oddsnya kali ini ya, di puran 1/4, 1,5, dan 1/3/4 nya dia lebih diungguli odd minusnya Cis ya. Kemungkinan terbesarnya di sini ya untuk mendapatkan selisih 1 gol kayaknya cukup bisa bagi MU nih Cis ya. Kalau kalian mau mengambil di over undernya, kalian bisa mengambil di under Cis. Karena apa? Di under 3,5, 3/4, bahkan 3 ya, dia hampir mendapatkan odd minus ya kan. Kemungkinan terbesarnya ini ya untuk laga kali ini di handicapnya aku lebih milih di pur saja Cis ya. Tapi kalau main amannya memang main di over undernya Cis. Karena apa? Karena di pihak Bournemouth ini susah untuk membobol gawang si MU nya Cis. Apalagi di pertandingan head to head mereka itu 4 kali dibenangkan oleh MU kan, dengan selisih 2 gol Cis ya. Jadi untuk laga kali ini di handicapnya aku pur dan di over undernya aku memilih di under Cis. Karena di sini under 2/3/4 dan handicap 2. Siapa yang tidak tertarik ya kan? Kemungkinan terbesarnya si Bournemouth-nya itu susah untuk membobol gawang si MU-nya Cis. Makanya dikasih over under yang berdekatan dengan handicap ya. Oke Cis, sekian dulu prediksiku. Kau utamakan prediksi sendiri ya. Kalau cocok kau rasa kau gas ya kan. Kalau nggak cocok kau rasa nggak usah kau gas. Terbangun nanti. Prediksi ini gratis ya Cis, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsApp, nanti aku sertakan di kolom komentar Cis. Oke? Sebelum ku tutup videoku ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakanlah lonceng notifikasinya biar dapat video terbaru dari aku.
Oke Chase, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time. Bye.